Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Amak. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal, Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kontrol baris, salam SDGs desa. Sarapan SDGs pagi ini agak berbeda karena
Gus Ivan pukul 6 sampai pukul 7 ada di pesawat, jadi tidak bisa bergabung. Kalau di perjalanan darat masih bisa bergabung. Oleh karenanya pagi hari ini kita mencoba mengangkat topik atau tema yaitu tampung tantangan pendamping gelorakan SDGs desa. Saatnya pendamping bicara. Jadi ini kita dedikasikan forum ini untuk teman-teman pendamping berbicara. Berbicaranya tentang SDGs desa. Bukan berbicara yang lain, bukan berbicara tentang kapan tanda tangan kontrak, kapan aplikasi HDW, kemudian kapan tidak telat transfer honor, kapan ngisi DRP yang nggak bisa dan seterusnya. Tapi kita ingin mendengar tentang bagaimana tantangan yang dihadapi teman-teman dalam rangka menggelorakan SDGs desa. Karena ini menjadi sesuatu yang penting karena menurut saya Kementerian Desa menjadikan SDGs desa ini adalah sesuatu sehingga pendamping profesional sebagai anak-anaknya Menteri Desa ini perlu juga menempatkan SDGs desa sebagai sesuatu yang digelorakan, sesuatu yang disampaikan dan sesuatu yang dipedomani ketika ada perencanaan pembangunan desa dan seterusnya. Jadi ibarat kata kalau bicara Pancasila itu nggak cukup dihafalkan, tapi juga perlu dijadikan pegangan ketika dalam melakukan kegiatan atau membuat kebijakan yang kita mendasarkan kepada ideologi Pancasila dan dasar negara Pancasila. Nah, ketika ingin memajukan desa atau ingin melakukan perencanaan tentang desa dan seterusnya, kayaknya SDGs desa ini perlu menjadi satu pedoman, satu petunjuk arah untuk kemudian harus bagaimana, dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang penting yang kemudian kita ingin dengar dari teman-teman pendamping apa sebenarnya tantangannya. Nah, kita langsung berikan kesempatan, silakan yang akan menyampaikan sesuatu bisa resen, sekaligus kita ingin ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman bisa menyampaikan ide gagasannya, tidak mesti hanya keluh kesah, tetapi mungkin ada ide-ide yang ingin disampaikan. Silakan. Dan pagi hari ini tidak mesti harus 1 jam, kalau memang tidak ada yang memanfaatkan ruang ini, ya segera kita akan tutup ruang ini supaya efektif dan efisien. Jadi jangan sampai kita juga membuang waktu sia-sia karena mereka yang menyia-nyiakan waktunya itu termasuk hamba-hamba yang tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan present. Kalau tidak ada berarti memang tidak ada masalah, tidak ada tantangan yang ada, sehingga memang tidak ada yang perlu disampaikan. Silakan Imam, open mic. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali seluruh TPP di acara SDGs Desa. Satu hal yang menjadi sebuah tantangan bagi TPP, khususnya saya secara pribadi, itu adalah bagaimana secara masif dan struktur kita itu mampu mensosialisasikan kepada mentinya gitu, baik itu menti terhadap internal ataupun eksternal itu. Yang kedua, kita harus bisa mengedukasi diri dengan cara meningkatkan kompetensi dirinya dengan belajar baik secara mandiri oleh diri kita sendiri ataupun kita secara berkelompok ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang dirasa oleh kita itu menjadi bagian literasi yang terpenting, sehingga
kita mampu membumikan SDGs desa, karena bagaimanapun sesuai dengan Kepmen 40 tahun 2021 bahwa kita diamanatkan mensosialisasikan SDGs, dalam hal ini adalah capaian SDGs desa, yang mana pada tahun 2021 ini itu kita telah berhasil mendampingi dalam pendataan SDGs desa. Tetapi setelah itu kita tidak berhenti sampai di situ, bahwa kita punya PR berikutnya sesuai dengan di Permendes tentang pemberdayaan pembangunan desa, itu kita harus proses kepemutahiran data. Nah, di dalam proses pemutahiran data ini tentunya kita harus bisa menganalisis, membaca gitu. Sebetulnya capaian-capaian yang telah ada di dashboard SDGs desa, kita harus bisa menerjemahkan dengan data yang ada. Kadang-kadang yang kita terjebak adalah ini datanya belum lengkap, ini datanya belum lengkap. Bukan seperti itu. Kita terima saja data yang sudah ada, terus kita lihat per indikator-indikator, terus kita mencoba membuka literasi-literasi yang ada, baik itu di website ataupun literasi yang bersifat manual. Sebetulnya kalau indikator ini, itu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, disinilah peran kita sebagai TTP dengan penuh keterbatasan, tetapi kita masih bisa keluar dari kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita, dengan cara apa? Kita membuat ataupun kita berbicara, dan di seluruh media yang ada, khususnya semoga di Sarapan SDGs Desa ini bisa terfasilitasi apa yang menjadi bagian kita di dalam mengimplementasikan sebagaimana yang tertuang dalam amanat yang diberikan oleh Kemendes kepada TPP di seluruh Indonesia, seluruh tingkatan. Begitu Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih karena saya sudah memberikan ruang. Ini adalah tampung. Jadi depannya saya beri judul tampung, ini artinya ya cuma menampung saja. Saya tidak akan berkomentar tiap yang menyampaikan. Langsung berikutnya ke Mas Panudi, silakan open mic. Silakan Mas Panudi. Ya, terima kasih Pak Dekoco, dan selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tantangan yang pertama karena SDGs itu kebijakannya pada setelah APBDes kemarin, setelah APBDes digedok, itu ya terkait dengan penganggaran, walaupun itu di perubahan, sehingga ya kami khususnya di Kabupaten Sidoarjo cukup memperjuangkan bagaimana itu dijalankan dengan Perkades mendolai perubahan APBDes ini yang ini memang perlu perjuangan untuk meyakinkan pihak birokrasi khususnya di kabupaten, di Dinas PMD. Nah ini memang perlu perjuangan dan meyakinkan, karena memang kebijakan kaitannya SDGs desa ini kan hal yang baru. Itu yang pertama. Sebenarnya kaitannya dengan apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, memang kita terus terang kaitannya dengan khusus SDGs desa. Kalau SDGs umum mungkin kalau kita mengikuti mulai dari MDGs, kita memang tadi sampaikan bahwa kita harus banyak meningkatkan kapasitas secara mandiri. Itu bisa dan tidak, atau itu harus kita lakukan sendiri, karena kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan dari secara struktur, yaitu mulai dari tingkat Kornas, KPW dan lain-lain. Kita harus karena beliau-beliau juga hal yang baru. Kemudian terkait dengan heroik dari masyarakat desa, apalagi enumerator, itu sebenarnya luar biasa. Dalam konteks seperti kami, ada satu desa itu yang jumlah penduduknya hampir 28.000. Itu Desa Cemani. Itu untuk melakukan pendataan itu ya cukup menguras tenaga, waktu dan yang lain-lain, apalagi di era pandemi ini. Sebenarnya sudah memulai, katakanlah minimal masyarakat desa itu sudah mulai ya katakanlah
tahu apa sih SDGs itu. Nah, makanan apa SDGs itu sebenarnya udah hanya aja kemarin memang ada hambatan kaitannya karena servernya yang cukup itu, tapi itu sebagai pembelajaran. Kemudian saya juga yakin bahwa pendataan SDGs ini nggak cukup katakanlah bisa dilakukan kalau kemarin ditutup 31 Mei, saya yakin, tapi ini memang harus diupdate terus-menerus, sehingga yang perlu kita yakinkan kepada baik pemerintah desa dan pemerintah kabupaten bahwa setiap tahun itu harus dilakukan update dan penganggaran. Yang ini harus di-stressingkan pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa, sehingga masuk ke salah satu prioritas di penganggaran APBDes di pendataan SDGs dan terkait pendataan SDGs dan profil desa. Ini yang perlu kita stressingkan pada birokrasi, karena terus terang memang birokrasi dari tingkat provinsi, dari tingkat kabupaten ini memang masih kurang dari Kemendes untuk melakukan kaitannya dengan SDGs secara struktural itu masih kurang. Kita yang justru yang lebih antusias itu justru di rekan-rekan fungsional, khususnya kaitannya dengan HTPP ini. Ini yang mungkin nanti PR dari Kementerian Desa yang harus terus-menerus kaitannya dengan SDGs. Kalau terkait dengan kaitannya dengan hasil rekomendasi analisis kaitannya dengan SDGs itu memang sangat-sangat diperlukan. Yang kemarin memang kita sudah sepakat bahwa ada alternatif yang sudah siap adalah EDM. Saya kira pemerintah desa sebenarnya ketika memang itu ada sebuah rekomendasi untuk mengawal kita untuk mengadvokasi sampai ke katalah data itu yang sudah ada hasil rekomendasi nggak sulit. Buktinya kami ketika menyampaikan kepada pemerintah desa, pada Musdes dan lain-lain, ketika Musdes dan Musrenbangdes untuk misionir KPDes awalnya itu inilah wilayah-wilayah di desa ini yang perlu prioritas pada di RKPDes itu hal ini. Ini hasil rekomendasi itu tetap pemerintah desa dan masyarakat waktu Musdes itu juga tetap menggunakan itu. Ini yang perlu nanti saya kira mudah-mudahan dashboard dan lain-lain suatu saat hasilnya apa yang disebut dengan Pak Kapusdatin itu nanti akan benar-benar terwujud. Insya Allah kalau itu bisa terwujud secara keseluruhan, saya kira khususnya masyarakat desa dan pemerintah desa tidak kesulitan. Hanya saja tadi yang kaitannya dengan khusus supra desa yang ini perlu lebih stressing dan continuous kaitannya dengan pemahaman kaitannya SDGs ini. Baik itu di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan juga, kemudian tingkat provinsi juga. Ini yang kami juga dapat tantangan dari UPD kabupaten, karena sana kan sebenarnya sudah ada SDGs yang tingkat nasional. Ini yang kadang perlu kita sampaikan, makanya kita selaku TPP harus paham betul kaitannya dengan indikator, tujuan kaitannya dan hasil nanti rekomendasi itu. Ini yang PR kita semuanya lah. Kita nggak usah kita semuanya dari segala hal ini perlu kita untuk memahami bagaimana nanti untuk mengaplikasikan, kemudian kita mengadvokasi pada sebuah perencanaan sampai penganggaran, insya Allah sampai pelaksanaan. Itu Pak Dikoto yang menurut saya tantangan yang cukup di depan mata kita. Kita harus meyakinkan dari berbagai OPD, berbagai pemerintahan dan juga masyarakat ini memang justru kalau kita punya tanggung jawab moral bahwa kaitannya ini untuk diimplementasikan jadi sebuah kenyataan, ini memang kita masih cukup panjang yang perlu kita lakukan lah, karena ya tadi bagi rekan-rekan di tingkat
kabupaten, tingkat masyarakat ini hal yang baru. Saya kira itu Pak Dikoco. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita berikan mic ke Bang Alder. Silakan, open mic. Mic-nya, ya. Ya. Ya baik Pak Koco, saya pikir untuk dikronologiskan oleh teman-teman terkait dengan yang dihadapi oleh teman-teman pendamping, bahkan kita semua terkait dengan bagaimana SDGs ini, desa ini menjadi bumi dalam proses kegiatan terkait Indonesia dalam SDGs desa, termasuk pelokalan tentang SDGs desa itu sampai pada ruang-ruang terkecil, itulah di desa kita masing-masing. Nah, mungkin saya tidak akan bicara panjang soal tantangan ini. Nah, saya sedikit memberikan masukan. Kalau tantangan, pasti kita menghadapi tantangan yang sama seperti yang digambarkan oleh teman-teman tadi. Namun satu hal yang harus kita seriusi sebetulnya di sini, bagaimana supradesa itu punya keseriusan juga terhadap serapan SDGs desa ini. Nah, batasan peraturan Menteri Desa hari ini memang benar, itu menjadi rujukan kita terkait dengan proses bagaimana SDGs desa itu menyatu menjadi satu kekuatan desa untuk perencanaan kita ke depan, bahkan menuju Indonesia itu dalam satu ruang SDGs desa. Nah, oleh karena itu, saya lebih cenderung pada bagaimana sebetulnya hari ini supradesa, dalam hal ini tataran pemerintah pusat, mempush ataupun men-tracing dalam bentuk regulasi yang lebih menggigit, Pak Koco. Karena bagi kami, di wilayah dampingan kita, di kabupaten kita, sudah dibiasakan dengan hal-hal yang sifatnya instruksi. Pun itu terjadi pada tataran aras kabupaten kita, pada supradesa kita di pemerintah kabupaten. Jikapun ini menjadi sebuah rujukan untuk menjadi ikon kita dalam kegiatan pembangunan, khususnya di pedesaan, bahkan secara global, secara luas juga, secara lebih besar di kabupaten, kita ada semacam satu penekanan, semacam surat penekanan yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD, bahkan sampai tingkat level desa, itu yang menjadi satu kekuatan bagi tantangan-tantangan kita tadi. Jadi pemahaman ini mestinya, walaupun hari ini memang menjadi satu kewajiban bagi kita TPP, harus meningkat diri dalam peningkatan kapasitas diri. Tapi ini juga perlu mendapatkan perhatian serius, perhatian khusus terkait dengan supradesa di tataran kabupaten kita. Karena kata kuncinya ada kepada mereka. Nah, upaya-upaya yang ditempuh oleh teman-teman sampai saat ini kami kira cukup maksimal terkait dengan proses pendataan SDGs kita kemarin itu mendapat pengakuan. Tapi hanya pada batasan pengakuan. Untuk pemanfaatan data SDGs desa ini, belum sampai pada tataran SKPD yang menjadi leading sektor kita dalam proses mengeksekusi kegiatan perencanaan ini. Nah, oleh karena itu, adalah semacam penekanan secara kuat, tracing ataupun yang lebih menggigit, bahwa Indonesia ke depannya ini harus dalam ruang SDGs desa. Apalagi dalam hal pemanfaatan dana desa ini. Tantangan terbesar bagi kami ketika SDGs desa ini menjadi satu ikon perencanaan, kebijakan-kebijakan aras kabupaten yang masuk kadang keluar dari konteks SDGs. Mereka mencoba untuk mengolah bagaimana anggaran dana desa ini harus dimasuki dengan program-program lokal yang konon di luar konteks kelokalan SDGs desa itu sendiri. Jadi itu Pak Koco, Sapir harus ada lagi semacam instruksi yang sifatnya memberikan penegasan penuh kepada supradesa kabupaten, karena kata kuncinya ada di situ buat kami. Nah, sehingga
begitu kuatnya upaya-upaya kita untuk mencapai bagaimana sasaran SDGs desa ini mendapat dukungan penuh dari mereka. Saya pikir itu Pak Koco yang menjadi masukan kita. Karena gambaran tantangan saya pikir secara masif disampaikan oleh teman-teman tadi tidak beda jauh, berada pada arah situ. Kalaupun hal teknis, ini tinggal kita pada proses pendampingan ini kepada teman-teman numerator ataupun ke desa, tetapi upaya seluruh pemerintah kabupaten itu ataupun arah supra desa kita itu mestinya harus ada penekanan khusus dari atas. Saya pikir itu Pak Kocok yang bisa kita tambahkan sebagai bentuk masukan dalam keterlibatan kita dalam bagaimana kita membungimkan SDGs desa ini sampai pada ruang-ruang terkecil di desa, bahkan di kabupaten sampai pada aras kabupaten, pemerintah kabupaten. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Kocok. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bang Sabana, Bang Boim. Silakan open mic. Baik, terima kasih Pak De. Semangat pagi teman-teman penggiat sarapan pagi SDGs Desa. Ini luar biasa ini Pak De, karena topik hari ini kan bagaimana kita selaku TPP mampu menelaah apa yang menjadi problem besar hari ini. Kalau itu dikatakan sebuah problem ya. Kita ingin mengawalinya dari ketika ide gagasan terkait dengan SDGs ini dilahirkan Pak Di, oleh Kementerian Desa melalui Permendes 21 tahun 2020, bahwa arah kebijakan pembangunan desa itu sudah seharusnya menyesuaikan berbasis data, menyelesaikan persoalan yang menjadi permasalahannya desa. Nah, kalau berangkat dari sisi itu, kami melihatnya ada dua aspek, gitu ya, aspek internal dan aspek eksternal dalam kaitannya dengan bagaimana menjawab tantangan SDGs hari ini. Nah, kalau dari sisi internal, karena memang SDGs ini sendiri melalui Permendes 21 itu tidak hanya diprioritaskan kepada pendamping ya, kalau kita lihat justru yang utamanya itu adalah kepada masyarakat desa, kepada pemerintah desa. Di poin berikutnya baru kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah mulai dari pusat ya, dan terakhir pendamping desa itu sendiri untuk memahami bahwa apa yang dimaksudkan dengan SDGs desa itu menjadi sebuah masterpiece Kementerian Desa, tidak hanya dalam bentuk jargon tapi dalam bentuk implementasi agar arah kebijakan, agar perencanaan itu memang meningkat dari sisi kualitasnya, tercapai efektivitasnya bagi masyarakat desa. Nah, kaitannya dengan aspek internal tadi sendiri, kita mesti melihat dalam kacamata bahwa ini memang hal yang baru yang diterima oleh desa, karena kalau kaitannya dengan internal tadi desa. Nah, bagaimana desa secara perlahan mulai kita edukasi ya. Tidak kita interpretasi, tapi kita edukasi agar mereka mulai mengenal apa yang dimaksudkan dengan SDGs desa. Walaupun SDGs desa ini pelokalan dari SDGs nasional, tapi di desa, di banyak desa, ini masih hal yang baru. Dan ketika tahun ini kebijakan SDGs desa masuk melalui skema pendataan SDGs, desa baru pada tahap memahami bahwa itu bagian dari kegiatan, bahwa itu bagian dari prioritas dana desa di tahun ini. Belum masuk ke ranah substansi yang diinginkan atau yang diharapkan dari SDGs itu sendiri. Nah, tapi tantangan itu mungkin menjadi bahan kita evaluasi bahwa tentu harus ada ikhtiar kita selaku pendamping agar SDGs desa ini bisa dibumikan dengan baik. Kenapa itu menjadi penting, Pak De? Karena kalau kita lihat dari regulasi yang mengatur kita, itu Permendes 19, perubahan dari Permendes 18, bahwa kewajiban kita selaku TPP itu adalah mensosialisasikan kebijakan SDGs desa. Nah, ini menjadi penting karena ini spiritnya adalah kewajiban. Ketika kita diikat dengan sebuah kewajiban, tentu ada konsekuensi. Nah, dari sisi itu, kemudian didaratkan dengan
keputusan Menteri Desa nomor 40 diikat lagi dengan perjanjian kerja. Nah, kalau kita tidak memahaminya bahwa itu sebagai sebuah kewajiban, tentu konsekuensi kepada kita selaku TPP. Itu dari sisi internal TPP-nya. Nah, oleh karena itu maka menjadi penting bagi kita semua untuk kemudian meningkatkan kapasitas. Seperti disampaikan teman-teman tadi juga bahwa setelah pendataan, tahun berikutnya adalah bagaimana analisis kebijakan SDGs ini bisa diterapkan dalam dokumen perencanaan. Nah, bagaimana kita atau bagaimana pemerintah desa bisa memahami kebijakan, menganalisanya sebagai sebuah kebutuhan dalam bentuk program, tentu kita harus pahami relasi permasalahan tadi, indikator tadi dalam memotret permasalahan yang ada di tingkat desa. Itu dari sisi internal. Nah, dari sisi eksternalnya ternyata ya walaupun memang hari ini ya, kalau kita bicara hari ini sudah banyak juga pemerintah di luar desa, supradesa baik di tingkat kecamatan kabupaten yang terbuka. Tapi di awal ini masih barang baru gitu ya. Pemerintah kabupaten terutama itu belum mengenal dengan baik apa yang dimaksudkan dengan SDGs, apalagi SDGs desa gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita bagaimana pemerintah supradesa itu mulai memahami Halo. Halo. Bang Boim. integrasikan SDGs desa dengan SDGs mulai dari pemerintah daerah, Bapeda, bagaimana putus-putus. Sepertinya ada gangguan sinyal. Nanti kita sambung lagi karena sepertinya terpental dari Zoom. Kita efektifkan waktu, kita berikan kesempatan mic kepada Mas Darsono, silakan. Oke, makasih banyak Pak Deh Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua TPP yang saya hormati. Terkait dengan SDGs, karena hari ini kita bicara SDGs, bicara pendamping bicara. Sepakat sekali Pak Deh dengan apa yang dikatakan tadi, menyimak dari Pak Sahbana, bahwa di desa, terutama di tempat saya, ini masih saya mengatakan ini sesuatu yang pemahaman yang masih baru di desa, bahkan kata-kata itu masih terus diterjemahkan apa ini karena bahasanya bahasa asing seperti itu, sampai kepada level pendamping pun kita masih belajar terus tentang ini. Bukan berarti, tetapi karena ini menjadi tanggung jawab sebenarnya, tanggung jawab yang diamanahkan kepada kita sebagai pendamping desa. Saya berbicara masalah tantangannya Pak, selama perjalanan SDGs ini, perlu saya garis bawahi bahwa tindak lanjut daripada SDGs ini setelah pendataan, itu kan harus ada kepala desa mampu menyusun peta jalan SDGs sebagai aksi daripada SDGs. Nah, ini yang kepala desa belum mampu menyusun, sementara ini harus diimplementasikan dalam perencanaan desa, terutama RPJMDes bagi kepala desa yang baru, RKPDes, dan APBDes. Terkait dengan itu, ini kan kalau menurut aturannya kan untuk menyusun itu kepala desa mestinya menerima rekomendasi dari kementerian terkait dengan SDGs ini. Ini yang tidak ini. Dan itu harus dicapai untuk tahun pertama ini, memang harus tujuan SDGs itu harus dicapai dan harus masuk dalam perencanaan. Ini maksud saya supaya saya ingin sharing-sharing juga dengan rekan-rekan di sana yang sudah mungkin memasukkan RKPDes, bisa memberikan contoh-contohnya kepada kami ataukah di-share di grup-grup SDGs kita supaya bisa satu pemahaman dengan SDGs itu. Jadi oleh karena terkait kendala-kendalanya, tantangan yang dihadapi,
seperti kemarin aplikasi desa yang terhenti, sehingga semangat SDGs juga terhenti di desa sebenarnya. Terhenti di desa karena ini beberapa bulan mengupload tidak bisa, kemudian enumeratornya anggaran sudah dikucurkan, enumeratornya sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi kita belum tahu apakah sudah tercover atau bagaimana, karena kami pakai aplikasi Android, sementara terhenti dan dashboardnya juga keadaan masuk, keadaan tidak. Jadi kami tidak tahu apa sama sekali bagaimana nih perkembangan masalahnya di kabupaten kami nih Pak Koco. Jadi itu yang saya ingin Pak Koco, bagaimana caranya sehingga implementasi itu betul-betul tahun ini masuk dalam perjalanan. Yang kami khawatirkan ini, karena tadi teman-teman mengatakan dari supradesa juga mungkin belum sepaham dengan kita, atau mungkin juga asing juga bagi mereka, sehingga nanti pada verifikasinya kami mengkhawatirkan juga di verifikasinya apakah sudah mengarah ke SDGs atau bagaimana. Itu saya menunggu sharing teman-teman ini, terutama Pak Sabana, bagaimana tindak lanjut kita sebagai pendamping supaya ini bisa terimplementasi dalam perencanaan desa, karena ini sudah kita dalam tahap penetapan LKPDes dan penyusunan APBDes. Kira itu Pak Dekoco dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Sabana, bisa open mic lagi melanjutkan yang tadi. Baik, terima kasih Pak De. Melanjutkan yang tadi, oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk bisa memahami dengan baik, dan ini kaitannya Pak De dengan amanat pasal 11 di Permendes 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, bahwa dana desa itu disusun berdasarkan data capaian SDGs. Nah, ini menjadi sebuah keniscayaan untuk bisa dilakukan gitu ya, ketika kita sendiri selaku TPP belum memahami dengan baik gitu. Ini tantangannya, artinya tantangan berikutnya adalah seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan data capaian SDGs itu pada forum musyawarah desa, pada tim penyusun RKP desa, pada forum musrenbang desa, ketika forum-forum itu masih dalam proses ya, walaupun di banyak desa ini sudah selesai. Artinya ketika ini tidak mampu kita jelaskan kepada masyarakat desa, tentu apa yang diinginkan melalui perubahan arah kebijakan pembangunan desa yang berdasarkan data, berdasarkan potret masa tidak muncul. Nah, di kita alhamdulillah karena memang kita tidak terbiasa atau belum terbiasa ya, bukan tidak terbiasa, belum terbiasa menyusun kalender siklus ini sesuai jadwal, kita diuntungkan juga data capaian SDGs bisa kita sampaikan dalam forum-forum itu, sehingga hasil pendataan SDGs desa yang memotret masalah desa itu kemudian bisa ditangkap oleh supradesa, baik DPRD maupun OPD, sehingga ini bisa kemudian menjadi bahan masukan dalam penyelarasan arah kebijakan kabupaten. Nah, tentu tantangan ini mesti kita percepat akselerasinya supaya kita sendiri bisa memahami dari berbagai literasi, berbagai informasi, dan bagi kita teman-teman yang hari ini dalam tanda petik mulai menikmati menjadi penggila SDGs, kalau bahasa Mas Asman Sardunci itu, ya kita bentuk sebuah komunitas di mana kita bisa berdiskusi, berinteraksi, belajar bersama, memperdalam apa yang kita dapat dari sarapan SDGs desa. Jadi kalau pagi kita sarapan SDGs, kalau malam kita ngopi SDGs, jadi ngobrol pintar inspirasi SDGs, bagaimana metadata indikator itu kita coba diskusikan satu persatu, mendaratkan relasinya dengan Permendagri 20 2018, karena memang format lampiran di Permendagri itu sudah juga harus mengindikasikan sasaran SDGs berapa, tingkat capainya berapa. Nah, ini kan hal-hal teknis yang harus kita juga pahami oleh pendamping supaya bisa memfasilitasi pemerintah desa. Karena jujur saja, sebagaimana kami sampaikan tadi, ini informasi baru, barang baru, ya tentu lambat laun kita harus memapahnya, memfasilitasi pemerintah desa. Nah, tentu kita yang harus lebih dulu memfasilitasi. Mungkin itu tambahnya, Pak Dek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Bang Dahlan. Silakan, open mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Dekoco. Ya, langsung. Ya, yang jelas saya melihat pendataan SDGs itu tidak sempurna ya 2021 ini. Oleh karena itu tentunya beberapa daerah termasuk daerah kami itu memang harus berlanjut sampai tahun depan. Artinya pemerintah desa dalam hal ini harus diberikan kewenangan lagi untuk pengadaan atau penyediaan anggarannya. Kemudian juga selain itu sangat perlu, ini kan regulasi tentang SDGs ini berdasarkan Permen Desa, Permen Desa, itu tingkat sosialisasinya ke provinsi bahkan ke kabupaten kota itu harus dipertegas lagi, atau kalau teman-teman sampaikan tadi sebelumnya itu harus menggigit lagi. Karena apa? Hari ini desa selain juga berhubungan dengan kita TPP ya, desa juga berhubungan dengan DPMG ya, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi sama-sama dalam hal ini mendorong bahwa pendataan SDGs itu harus sudah menjadi rutinitas wajib ya, menjadi sarapan wajib itu, sehingga itu semakin semakin penting ya. Mungkin kita bisa kasih contoh tentang data stunting dalam pencairan dana desa. Salah satu tahapnya misal tahap 3 itu harus melampirkan data stunting ya. Maka untuk SDGs juga begitu, diwajibkan. Maka desa dengan sendirinya ya akan akan menyelesaikan itu. Dalam hal ini tentunya kita TPP itu terus mendampingi ya, dengan segenap raga jiwa kita mendampingi. Itu tentang SDGs. Saya sedikit ingin sampaikan tentang internal manajemen TPP. Bahwa kita jangan jadikan diri kita ini pekerja desa, tapi tetap pendamping desa. Ya, TPP ini tetap pendamping desa. Apa beda antara pekerja desa dengan pendamping desa? Kalau pekerja desa itu kita bekerja apa-apa yang disuruh minta data ini, itu baru bekerja. Suruh itu diperlukan itu baru bekerja. Itu pekerja desa. Sedangkan pendamping desa itu kita penuh dengan inisiasi, penuh dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas besar kita sebagai TPP, ya. Kita sudah mencintai desa, kita sudah berjiwa desa, ya, hidup kita bersama desa. Itu bedanya antara pekerja dengan pendamping desa. Karena saya mungkin ya melihat ada kecondongan seperti itu. Kita jangan jadi pekerja desa. Kalau bisa Pak Dekoco, mungkin suatu hari nanti, suatu pagi bisa diangkat tema ini antara pekerja desa dengan pendamping desa, ya. Mungkin dalam hal ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja kita terhadap mendampingan desa ini. Mungkin itu saran dan pandangan dari saya. Salam dari desa Lux Mawe, Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada Imania. Bisa open videonya. Halo, Imania. Oke, karena belum open video, kita mic kita serahkan ke Ipang. Silakan, Pak. Oke, terima kasih, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Yang saya rasa gini posisinya, karena ini adalah materi SDGs, hari ini, tahun ini, desa memang baru sampai pendataan SDGs ini, belum melangkah kepada peta jalan SDGs. Nah, itu pun belum selesai, masih banyak error di aplikasi.
Jadi saya rasa tahun depan tuh pendataan masih berjalan. Kenapa? Karena berjalan karena error sistem di dashboard, dan juga masih ada yang di aplikasi HP di API SDGs yang belum terintegritas dengan dashboard SDGs. Nah, tindak lanjutnya yang ini harus memahamkan dulu kan, ketika Permendes 21 2020 sebagai acuan dari pembangunan desa dan pemberdayaan desa, ini saya rasa para pendamping atau PP perlu mengadvokasikan terus gitu kan. Nah, yang jangan sampai ketika ditanya apa sih SDGs itu, jangan sampai menjawabnya pendamping ini ya pendataan gitu kan, nggak lucu gitu kan. Para pendamping atau TPP ini belum paham terkait dengan SDGs gitu kan, apalagi terkait dengan misalkan harus apa dulu kan ya yang dipelajari di SDGs ini. Nah, kalau Bang Sam kan harus SDGs 101 dulu yang dipelajari gitu kan. Itu makanya kami di selain pagi hari ada belajar malam hari, yaitu ngopi SDGs. Jadi pendalaman materi terkait SDGs agar desa lebih nantinya ketika bertanya terkait SDGs kita sudah siap, para pendamping sudah siap menjelaskan hal tersebut. Jadi tidak kikuk akhirnya. Nah, ini harus dipahamkan dulu para pendampingnya, paham dulu, dan advokasian Permendes 21-nya. Kenapa? Karena desa masih hari ini masih mengacu pada Permendagri 114. Gitu aja. Yang mana ini kalau lihat di PP 47 kan kewenangannya sudah beralih ke Kemendes. Maka ketika Permendes 21 ada muncul, ya Permendagri 114 sudah jangan tidak digunakan lagi gitu kan. Maka advokasi para pendamping mengadvokasikan jangan sampai para pendamping belum membaca lagi Permendes 21/2020-nya, yang tidak tahu gitu kan. Saya belum tahu, belum baca gitu kan. Nah, itu. Terus terkait dengan hal itu, apalagi hari ini dibarengi dengan kemarin terkait dengan stunting, surat edarannya muncul, hanya Perpres 74 sebagai dasar. Tugas para pendamping pun di situ sudah ada, walaupun di Kepmen 40 itu tidak, kalau kata siapa yang dari Mas Heri Gorontalo itu, dari Kepmen 40 itu tidak ada tugas itu gitu kan. Padahal ternyata di surat edaran ini tugas pendamping untuk penanganan stunting ini lumayan juga gitu kan, berat gitu. Nah, jadi tujuannya adalah, atau permasalahannya adalah para pendamping harus paham dulu terkait dengan SDGs itu sebelum sebelum nanti lebih jauh lagi SDGs-nya berjalan di desa. Kita harus paham dulu dan harus mengadvokasikan Permendes 21/2020. Itu aja Pak Dik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mas Agus Salim. Oke, terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya pada dasarnya setuju apa yang disampaikan dari ulasan teman-teman tadi. Ya memang SDGs untuk tahun 2001 ini kemarin kan kita mulainya pendataan. Nah, pendataan ini kemarin sih kalau kita melihatnya waktunya terlalu mepet, sehingga dari hasil pendataan itu saya melihatnya ya kurang maksimal lah mungkin. Kita tahu bahwa data di Indonesia ini, data apapun tidak ada yang valid. Dari statistik, dari Kemensos, apapun istilahnya tidak ada yang bisa dijadikan rujukan. Kita tahu kemarin tuh Kementerian Sosial tuh menggunakan data untuk bantuan sosial itu menggunakan data pemilu. Itu kan lucu sebenarnya. Nah, kita berharap
satu-satunya data yang paling valid sampai ke tingkat RT itu dari SDGs inilah yang kita harapkan. Sehingga dari hasil pendataan SDGs ini itu kan harus terupdate terus. Biar perlu kata Gus Menteri itu tiap hari itu terupdate, karena di desa itu mungkin ada yang meninggal dunia, ada yang statusnya berubah segala macam. Nah, ini harus kita validasi terus. Nah, yang untuk melakukan validasi ini orang desa itu siapa yang harus ditugaskan. Nah, saya setuju sebenarnya dari teman tadi untuk ada petugasnya tersendiri seperti KPM untuk petugas stunting itu melakukan update data ini. Nah, apalagi kemarin kita setelah kita melakukan penyusunan RKPDS itu, nah data SDGs ini kemarin kan belum ini masih belum muncul, ada yang di dashboardnya belum ada kemarin tuh karena keterkaitan aplikasinya. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan ini dasar. Nah, tapi kita menggunakan rujukannya hasil IDM. Nah, itu pun teman-teman ininya tim penyusun RKPDS-nya itu di dalam mereka menyusun RKPDS itu setelah proses penyusunannya itu baru muncul regulasinya kemarin, sehingga di dalam mereka menyusun RKPDS itu mudahnya sudah selesai dilaksanakan, sehingga tim penyusun RKPDS itu rujukannya itu ya hasil dari musyawarah desa itu. Nah, kita berharap ke depan, nah, belum lagi istilahnya dari superda desanya. Nah, mereka pun istilahnya superda desa ini kita memakai lambang SDGs itu, mereka masih bingung-bingung lihat SDGs itu apa sih, seperti itu. Nah, sehingga memang apa yang disampaikan oleh teman-teman tadinya, ya memang secara SDGs ini tetap harus ada keberlanjutan ininya. Bila perlu mungkin untuk tahun 2002 ini pendataan itu mungkin bukan pendataan lagi, tapi istilahnya update data lah, sehingga data itu benar-benar data itu tervalidasi, sehingga bisa dijadikan rujukan dari semua semua kementerian dan lembaga bisa menggunakan dari data SDGs ini. Karena harapannya memang kalau saya melihatnya data SDGs inilah yang jadi harapan kita bisa dijadikan rujukan untuk semua stakeholder lah yang ingin menggunakan data desa ini. Mungkin usulannya seperti ini, secara dari kementerian mungkin bisa membuat aturan yang lebih menggigit apa yang disampaikan oleh kawan tadinya, sehingga dari pusat sampai ke daerah itu yang untuk superda desa itu bisa memahami benar-benar, sehingga di dalam melakukan punishment ke desanya itu siap berjalan, sehingga kita pun sebagai pendamping lebih mudah. Ya, pada dasarnya kan ini desa ini sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan hasil pendataan SDGs desa. Karena dari 200 sekian itu 18 SDGs itu ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum. Cuma di dalam proses penyusunan RKPDS itu, disitulah menentukan prioritas mana yang harus didahulukan dulu. Nah, disitulah yang jadi peran kita kalau memang hasil SDGs itu istilahnya terkait dengan desa itu mana yang prioritas harus dilaksanakannya tuh, di situ dalam proses perencanaan itulah kita menentukan mana yang harus diprioritaskan. Untuk itu mungkin dari sekian kegiatan SDGs 18 SDGs itulah sebagian desa kan sudah ada yang melaksanakan dari hasil paparan Gus Ipan kemarin keinisiaan dalam SDGs itu. Nah, sebagian kan dari hasilnya sudah sekian persen yang sudah dihasilkan dari hasil SDGs secara keindonesiaan seluruhnya.
mungkin itu Gus Koco ya, mungkin untuk ininya, untuk pendampingnya mungkin memang harus ada penguatan terus menerus. Jangan sampai nanti pendamping kita juga dari 7 SDGs itu mana-mana sih dari dari 200-an kegiatan itu yang harus kita beri punishment ke desa itu dari hasil di dashboard yang direkomendasikan dari hasil ininya pendataan itu. Mungkin itu Gus Koco, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan Pak Sadi. Halo. Ya, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait tema hari ini yaitu tentang SDGs, sebenarnya TPP sudah sangat luar biasa dalam melakukan pendampingan ataupun mensosialisasikan tentang SDGs. Bahkan desa rata-rata sudah mengikuti daripada apa yang kita arahkan. Nah, menjadi kendala besar adalah ketika OPD-OPD ini melakukan sebuah intimidasi ya, ataupun intervensi terhadap desa. Sama kita ketahui, Pak D selalu mengatakan bahwasannya di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu ada 18 bab yang memang itu kebanyakan milik daripada ataupun lebih cenderung kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi desa itu sendiri juga memang saat ini masih juga mengikuti instruksi dari apa yang sudah disampaikan oleh DPMD ya, ataupun Dinas PMD Kabupaten. Nah, itu yang menjadi kendala besar ketika kita sudah berusaha untuk mensosialisasikan SDGs. Terus kemudian SDGs ini bukan hanya peran pendamping saja. Nah, dari tingkat DPR, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten, ini juga mempunyai peran yang begitu penting untuk menyesuaikan daripada SDGs ini. Nah, kemudian Kemendes sudah meluncurkan beberapa regulasi-regulasi yang sudah disampaikan oleh Bang Sam tadi, bahwasanya merupakan sebuah keniscayaan ya, kata Bang Sam tadi di pasal 11. Namun saat ini desa tetap lebih cenderung kepada DPMD ataupun Dinas PMD. Nah, ini memang menjadi kendala besar ketika kita mau bagaimana kita bisa mengimplementasikan daripada SDGs desa, Pak De. Seperti yang kawan-kawan juga sampaikan tentang kendala-kendala, ini hampir sama, nah cuman bagaimana kita kembali kepada kedaulatan desa itu sendiri, Pak De. Itu aja, Pak De, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya mic ke Nunung Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pencermatan saya ataupun yang kendala di kondisi pemahaman saya selaku pendamping, Pak De, hal ini kan ada beberapa 4 item lah. Yang pertama adalah pada saat ini adalah sebagai langkah pertama adalah pendataan. Alhamdulillah memang Kemendes meluncurkan apa yang disebut dengan pendataan SDGs di tahun pertama tahun sekarang, walaupun pada saat itu sangat mepet ataupun sangat dadakan. Kalau disebut dadakan, yang menjadi kendala dalam pendataan adalah satu, kesiapan dalam aplikasi tersebut. Nah, hal ini memang sangat penting dan bagus dan untuk dilakukan, karena kalau dulu dalam penyusunan RPJMDes itu adalah menggunakan sistem di 114 itu adalah sebagai musdus dan sebagainya. Kalau menurut saya, pendataan inilah yang akan menjadi rujukan ke dalam perencanaan desa. Kedua, setelah pendataan itu ada yang disebut dengan analisa. Analisa itu adalah untuk membaca peta jalan. Nah, yang menjadi kendala saya selaku pendamping, karena ini adalah hal dadakan, cara membaca peta jalannya itu untuk dipahamkan terhadap desa ataupun masyarakat, ini yang masih kurang. Perlu ada peningkatan kapasitas bagi kami untuk melakukan mengadopsi apa yang disebut dengan advokasi terhadap desa ataupun masyarakat dalam membaca hasil daripada pendataan tersebut. Yang ketiga adalah dari hasil pendataan, dari hasil peta jalan tadi itu untuk diimplementasikan ke dalam sebuah perencanaan desa yang disebut dengan aksi SDGs.
Maka ketika kita sudah paham, desa sudah paham, masyarakat sudah paham dalam hal membaca peta jalan, maka itu menjadikan tujuan untuk menyusun sebuah rencana desa. Nah, ini harus dipahamkan juga bersama-sama dengan supradesa tadi, dengan kita juga selaku pendamping. Dan yang ketiga adalah outputnya adalah monitoring. Langkah ke depannya itu adalah monitoring, di mana perkembangan SDGs-nya tadi dari pendataan, membaca peta jalan, disusun dalam rencana desa, dan dilakukan perkembangan capaian SDGs-nya. Hal ini adalah sangat-sangat bagus, Pak De. Cuman yang menjadi kendala adalah kitanya juga harus paham lebih dahulu, dan desanya itu menjadi sebuah advokasi terhadap desa dan masyarakat. Mungkin itu, Pak De, yang menjadi kendala. Jadi kita perlu pemahaman, termasuk desa perlu juga pemahaman, seluruh stakeholder itu perlu pemahaman tentang apa yang disebut dengan SDGs tadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini yang terakhir karena waktu kita sudah nggak terasa udah di jam 7. Gani Renua, silakan. Halo? Halo, Gani? Silakan. Oke, karena nggak masuk audionya, tadi minta waktu untuk bicara, sudah kita berikan kesempatan, tapi karena nggak bicara, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih ke teman-teman pendamping profesional, luar biasa. Beberapa yang tadi sudah disampaikan, ini menurut saya menjadi catatan berharga tentang bagaimana supradesa, bagaimana kemudian harapan untuk peningkatan kapasitas, kemudian beberapa hal tentang ini saya jadi ingat P4 dulu, jadi bagaimana penghayatannya, pemahamannya tentang SDGs, jadi bagaimana pengamalannya, bagaimana mengimplementasikannya dan seterusnya, ini menjadi penting. Dan memang ada hal yang perlu dipahami ini secara proses. Tahap pertama adalah pendataan, kemudian selesai itu akan ada cara membaca data, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan data. Kira-kira itu yang bisa saya garis bawahi, dan terima kasih teman-teman TPP sudah memberikan pandangan, pendapat, tantangan, dan semoga ini bisa menjadi catatan bersama para pihak, termasuk TV Desa mungkin untuk bagaimana menjaga komitmen atau ikut membantu dalam proses mensiarkan tentang SDGs desa, dan ini adalah bagian dari salah satu cara memuliakan desa, bagaimana desa menjadi lebih mudah untuk kemudian membuat kebijakan-kebijakan berbasis data. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, apresiasi luar biasa untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Kita akan ketemu besok pekan ini. Tinggal hari Jumat besok, semoga Gus Ivan bisa bergabung dan mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman untuk kemudian memberikan jawabannya. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupus kontrol baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi.
Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.